Ya, halo Udah. semuanya. Jadi kembali lagi di Rio 17 Channel. Dan kali ini kita akan membuka segmen baru. Dan di segmen kali ini kita akan menamainya dengan Rio Podcast ya. Jadi ini Wih, masih episode pertama gitu ya. perdana. Ya, jadi masih episode pertama dan pembahasan kita kali ini adalah tentang pengalaman kita berdua pengalaman kita berdua memakai laptop Acer Predator Nitro 5 selama 1 tahun lebih. Dan di sini saya sudah ada Hmm. narasumber kita, yaitu Ridwan Afif. Ya, ya Ya, jadi halo. gimana nih? Ya, ya. FYI ini ya. Mario sama saya tuh pakai Nitro 5 ini udah setahun lebih. Ya, Saya beli bulan Mei. Berarti Mario tuh lebih lebih lama sebulan. Lebih lama beda sebulan. sebulan. Ya, beda Iya sebulan. nggak sih, Mar? Iya, Iya, beda sebulan. jadi saya Di ini bulan Mei. beli itu Ya udah setahun bulan lebih lah intinya. April, April tahun 2019 ya. April. Dan sekarang Terus udah saya bulan iri lihatnya jadi Mei beli. dan sekarang udah bulan Agustus, berarti udah 1 tahun lebih 4 bulan. Ya udah banyak kali kok. Ya, jadi Jadi langsung apa, Mar, saja. pertanyaan pertama yang akan diajukan? Jadi langsung saja pertanyaan pertama. Sudah ada keluhan apa saja selama 1 tahun lebih ini? Keluhannya ya. eh Sebenarnya keluhannya bukan keluhan yang begitu bikin repot sih, cuman kayak ya keluhan sewajarnya aja, kayak masalah cooling system, terus eh bios bios sistemnya. Soalnya jadi gini, laptopnya Mario sama laptopnya saya tuh sama, Nitro 5, keluaran tahunnya sama, semuanya sama. Cuman seriesnya beda ya, Mar ya. Saya Iya, 52 kalau nggak salah. Kalau Mario 53 atau iya. 51, Mar? 53, 53 kalau nggak salah. 53. Pokoknya Saya belakangnya ya. 52. Nah, nah, bedanya itu kalau punya saya ada logo Predator sama finishing belakangnya itu kayak motif-motif karbon gitu. Kalau Mario polos. Ya polos. Nah, satu lagi bedanya, kalau Mario kalau dicas itu keyboardnya nyala terus. Kalau saya Backlightnya ya, enggak. backlightnya Ya, nyala terus. backlightnya nyala terus. Kalau saya kalau dipencet aja nyalanya itu juga cuma 30 detik, habis itu mati lagi kalau nggak dipencet. Kendalanya sejauh ini cuman ada di cooling system yang nggak tahu ya, kalau di awal-awal itu cooling system menurut saya aman, masih apa namanya, ya adem-adem aja, tapi tambah kesini lama-lama tambah panas karena emang udah setahun juga, kayaknya harus ganti thermal paste biar tambah dingin. Terus ya sisanya sih kayak blue screen gitu-gitu wajar sih, karena pemakaiannya maksa, sambil misalnya sambil main game berat, sambil record, sambil buka Discord, sambil buka apa namanya internet gitu kan, makan RAM Iya, juga sama makan CPU, pasti blue screen lah. Sisanya mah ya asal ngerti spek aja sih. Kalau main game, milih-milih game juga, jangan semua game ribet, karena masih banyak game yang belum bisa diangkat sama laptop ini. iya sih pasti. Dan kalau dari saya sendiri sama pemakaian 1 tahun lebih ini, kendalanya adalah mungkin sama sih dari cooling systemnya. Karena di Nitro 5 ini emang katanya masalah di sistem coolingnya. Kayak dalam bermain game tuh bisa tinggi suhunya. Apalagi di Hmm. CPU-nya. Misalkan lagi main game tuh. Hmm. Misalkan kayak GTA 5 aja tuh mungkin bisa sampai 80, bisa 90 paling mentok. Misalkan main GTA 5. Dan di GTA Hmm. 5 kendalanya misalkan main 1 jam lebih udah ngelek-ngelek kayak gitu. Panasnya juga ya panas banget sih.
ini saya buka Discord saja sudah 95 sambil Emang on sih cam. ini lagi Discord aja tuh ya. Aset Nitro 5 ini sambil udah facecam ya udah jalan semua gitu. Padahal nggak di max ini fan-nya, tapi ngeboost sendiri. Jadi ngeboost sendiri gitu. Ya itu sih kendalanya. Mungkin Lebih agak di cooling system, rajin-rajin ini aja lah, minimal setahun sekali ganti thermal paste lah, demi iya sih. kebaikan. Harus ganti thermal paste. Iya sih. Tapi nggak tahu ya untuk Terus? Nitro 5 yang sekarang tuh, apakah udah Nah, ada iya. improvement atau enggak gitu? Oh, ini dia. Ini kan kalau kita berdua nih belinya kalau kita berdua nih Nitro 5 yang tahun 2019 ya, Mara? Iya. Nggak Ya, tahu sih sekarang kalau kan Nitro 5 kalau belinya mah kan tahun 2019. Tapi ini nih kayaknya keluarnya. sih keluaran tahun berapa ya? Kayaknya awal 2019. Iya kayaknya awal sih. Awal. Soalnya di akhir-akhir 2019 itu Nitro 5 ngeluarin seri baru lagi ya, Mara? Iya. Padahal tuh ya bulan kan beli bulan April 2019. Nah bulan Mei Juni. Kayaknya Juni tuh udah keluar lagi Nitro 5 yang baru. Aduh. Saya nyesel. Sebulan setelah saya beli keluar versi barunya. Ya, tapi bezelnya lebih ya, tipis. Ya, lebih tipis. Gitu doang sih bedanya. Sama apa ya kurangannya? Kayaknya udah sih itu aja. Cuma di cooling system doang sih. Ya untuk yang Sisa seri ini sih Nitro 5 yang sebelum inilah yang masih bezelnya tebal. Nah iya. Sisanya mah ya standar lah. Kayak refresh rate 60 fps, 1080 udah Cukup lah kalau untuk mumpuni lah. main game-game e-sport mah yang kayak Dota kayak gitu mah cukup sih. Valorant, Apex udah cukup Ya sih. masih kuat yang kayak gitu sih. Iya. Kecuali kalau untuk game-game triple M mungkin kayak Far Cry 5 masih bisa, cuman settingannya gitu lah. Low commit. Far Cry New Dawn saya di hack lancar loh, lancar jaya. Oh iya sih, Far Cry New Dawn juga lancar sih, sama aja. Iya, Far Cry New Dawn kan setelah Far Cry 5. Iya, setara Far Cry 5. Masih lancar lah main Watch Dogs 2. Iya masih lancar Watch Dogs 2. Asal pinter-pinter nyeting aja. Cuman itu nggak berani main lama-lama. Panasnya itu. Kecuali gila. Kecuali ruangan Anda ber-AC dan AC-nya kira-kira 0 derajat lah. Emang sih harus dibantu suhu ruangan juga sih. Karena mempengaruhi gitu suhu ruangan juga. Iya. Berpengaruh banget sih suhu ruangan. Terus nih Mar, gue ada pertanyaan Mar. Selama pemakaian nih, pernah ngotak-ngotik apa aja sih di laptop ini? Kayak apa gitu? Nggak pernah nyoba yang aneh-aneh? Kalau yang aneh-aneh itu belum pernah aneh-aneh sih. Kalau saya sih kalau untuk ngedit kayak gitu biasa sih palingan. Pernah ada nih GTA 4. Gak tau nih GTA 4 di laptop Nitro 5 ini lucu. Gak ngangkat GTA 4. Percaya nggak? Tapi GTA 5 lancar ya. Coba sendiri. GTA 5 lancar. GTA 4 gak ngangkat. Di loading tuh, udah di loading aja. Sampai loading aja. Kalau kita pernah sekali waktu itu sampai ini loh kan. GTA 4 nih ya, di loading aja. Kita paksa keluar udah tab manager lah gitu ya. Udah ini bukan manager, pengen di close paksa ya. Gak bisa loh. Terus akhirnya blue screen ya. Parah pisannya kan GTA 4. Kalau kita pernah sekali waktu itu install voice mod biar suara kalau pakai mic berubah.
terus kayak ada salah setting gitu, tiba-tiba mic kita nggak bisa dipakai 2 hari. Udah nyoba pakai semua headset tetap nggak ada suaranya. Akhirnya solusi akhirnya di laptop di apa di recover ke update sebelumnya, jadi gitu diundur update-nya, kayak remove gitu loh, kayak di remove gitu. Apa Jadi itu ada beberapa data yang settingan hilang. driver mikrofonnya atau apanya gitu? Nggak tahu, kayaknya ngaruh ke ini, udah dicek semua settingan. Terus Tapi ya udah di deh settingannya udah di onin kan mic? Mic-nya udah di onin. Nah, Aneh juga. hmm. Ya itu sih, palingan kita aneh doang sih ini, kenapa laptop tuh nggak ngangkat GTA 4 gitu. GTA 5 aja bisa, cuman di loading doang. Udah dipaksa keluar nggak bisa lagi. Kita panik sendiri, aduh ini gimana laptop, cuman loading aja. Pas itu blue screen, waduh gimana nih. Udahlah, langsung pas udah restart, langsung uninstall aja lah gimana. Terus pernah upgrade nggak di laptop? Ini kan laptopnya kalau mau upgrade gampang banget nih, kayak nambah RAM, nambah SSD, ganti hard disk juga sebenarnya gampang. Pernah nggak kalau kita kan udah pernah nih nambah RAM, kalau ya ada nggak sih, atau ada niatan gitu? Ada niatan Pasti nambah SSD. RAM sih, RAM dulu, RAM. Jangan kita tambah 4 GB lagi, 4 GB. Jadi 12 jadi ya. 12. Ini kan bawaan di 12 ya, lumayan. Ini kan bawaannya single channel 8 GB. 8 GB, ada satu slot kosong 8 GB tuh buat yang mau beli. Kalau mau beli ini RAM-nya kok kecil 8 GB, tenang aja masih ada satu slot kosong. Terus up to 32 ya kalau nggak salah. 32. Iya 32. Itu 32 udah bisa ngangkat semua game tuh kayaknya. Wah iya, enak banget. Jadi kalau soal kepraktisan sih lumayan, karena ada backdoornya tuh, RAM sama hard disk backdoornya. Jadi kita nggak perlu buka semua gitu, nggak perlu bongkar semua. Kalau untuk soalnya buat yang mau nambah SSD disaranin nanti deh tunggu garansinya habis atau enggak ke Acer-nya langsung. Soalnya kalau nambah SSD sendiri harus ada seal Acer-nya itu harus dibuka. Kalau kebuka nanti garansinya habis, hilang. Jadi sayang. Disaranin kalau buat yang mau nambah SSD tunggu garansinya habis dulu. Ya atau langsung ke Acer-nya sih. Ya lebih aman. Ya kalau untuk soal kepraktisan laptop ini ya lumayan sih. Terus sama upgradable. Sama pemakaian juga fine aja sih ini nih laptop. Cuman sistem coolingnya waduh agak parah gitu untuk yang ini gitu. Tapi nggak tahu untuk yang sekarang gitu, mungkin udah improve mungkin. Apalagi kan yang sekarang tuh ada yang GTX 1660 nya udah pakai i7 generasi ke-10 juga kalau nggak salah. Terus ini juga keyboardnya udah ini RGB loh. Udah RGB. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih keyboard RGB sih. Iya buat sih. Buat pemanis doang. Cuman kan kalau yang ini apa? Kekurangannya ini baru ini di touchpad. Touchpadnya itu kalau buat ngeklik itu agak mendem. Iya mendem. Mendem pojok gitu. Sampai kita touchpadnya touchpadnya kan nyatu gitu, kayak nggak dipisahin yang buat klik kanan mana klik kiri mana. Nah jadi agak susah gitu sama ya gitulah. Dia nggak dipisah gitu. Jadi nyatu kliknya. Untungnya bisa dimatiin ya touchpadnya. Jadi buat yang kalian yang punya mouse, kalau buat main game online dimatiin. Jadi kalau lagi ngetik nggak bakal kegeser gitu. Kalau lagi pencet WSD nggak bakal kegeser dari touchpad. Tapi pasti dimatiin sih. Kita aja nih ini touchpad lama banget ini, kayaknya udah setahun kayaknya nggak dinyalain loh. Pakai mouse terus.
touchpadnya nggak digunain, jadi kurang tahu kekurangan. Tapi ini touchpad tuh klik kanannya emang dalam ini. Dalam banget, dalam banget. Tapi kalau untuk klik kirinya enggak sih. Ini nggak tahu, kita kayak jeblos punya saya nih. Iya emang jeblos. Tapi touchpadnya sensitif kok. Ya Paling sama build quality ini sih, bezel layarnya ringkih banget. Oh iya. Plastik juga kan. Ini bezel Ringkih. Iya. Jadi kalau bawa laptop ini disaranin kalau bawanya di tas dan ditekan sama benda-benda yang berat, seperti siapa tahu kacanya bisa retak gitu kan, lumayan dengan di LCD. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk port. Menurut Ira, port dari Acer Nitro 5 yang inilah yang kita berdua pakai ini praktis atau enggak? Bagi untuk konten kreator mungkin. Kalau konten kreator mah cukup ya. Ada 2 USB 2.0, terus ada 1 USB 3.0, ada slot memori buat yang kamera itu. SD Jadi card. kalau yang buat SD card, kalau buat kalian mau pindahin data dari kamera itu bisa langsung ke situ, nggak usah pakai konverter lagi. Terus ada USB Type C juga buat yang punya kabel Type C to Type C, ada lampunya juga. Terus ya lengkap lah slotnya, ada HDMI. Paling buat yang kurang itu kalau di sekolah-sekolah kan ya, kalau misalnya mau pakai itu VGA. Ya kan pakai proyektor. Iya, kalau proyektor itu kan kabelnya masih VGA biasa. Nah, kalau kalian lagi mau presentasi atau apa, kalian harus punya konverter HDMI to VGA. Kayak gini. Itu. Jadi emang cukup. Jadi emang ini Nitro 5 cukup praktis juga untuk belajar juga. Buat belajar juga enak. Tapi untuk bobot, untuk berat nih, kan 2,5. Menurut Ira nih, berat atau enggak? Kalau kita mah karena udah biasa ya, jadi ya enteng-enteng aja. Paling awal-awal bawa sih kayak udah gede banget di laptop, cuman karena udah mau kesini ya biasa. Udah biasa. Apalagi ini kan keyboardnya full. Full. Ada numpadnya juga. Iya, di sebelah kanan ada numpadnya juga. Jadi kayak kalau yang baru pertama kali beli itu kayak kelihatannya gede banget gitu loh. Apalagi kalau dibawa ke sekolah dibandingin sama laptop temen yang biasa ukurannya standar aja, dibandingin sama ini kayak 17 inch ya. Iya. Ini kayak gede banget 17 inch. Iya, ini. Kalau di meja 15 inch. Makan 15 inch. Ya, layarnya 15 kan? Iya, layarnya. Layarnya 15 inch sama bezel kan total 17 banget. Kalau sama bezel. Iya, kayak kalau di meja yang per kotak gitu tuh kayak makan tempat sendiri gitu loh. Kayak apa sih kalau mau pakai mouse tuh harus 2 meja biar enak. Lalu kalau main FPS. Terus sisanya sih oke sih. Kalau buat audio udah enak, udah bawaannya dari Dolby ya. Iya, Dolby Audio. Dari Dolby, terus bisa disetting juga, ada settingan movie, settingan games, dynamic, terus musik, terus voice. Jadi beda-beda sih settingannya, ada custom setting juga. Buat warna sih kalau kata kita ini nih warnanya sih udah lumayan jelas, nggak terlalu. Biasanya ada laptop layarnya itu warnanya agak ke biru gitu, Mar. Ke biru berarti layar mungkin ini masih TN gitu. TN tuh ya nggak kayak ROG Zephyrus atau Strix ya, itu layarnya kalau sadar nggak sadar itu warnanya agak ke biru, warna putihnya ada kayak biru-birunya gitu, nggak terlalu putih. Jadi kalau ngedit tuh buat color grading nanti beda lagi kalau dipindahin ke laptop orang. Kalau ini kalau kata kita sendiri warnanya sih udah bagus sih, buat apalagi buat color grading gitu udah oke lah.
Padahal kan ini laptop untuk Adobe RGB-nya tuh cuma 59% kalau nggak salah, nggak sampai 60. Iya sih. Ya cuman ya udah lumayan lah. Buat nge-render yang berat-berat juga masih kuat. Apa lagi? Terus Mar, pertanyaan apa lagi nih? Ketiga pertanyaan. Apa nih? Udah belum sih? Udah tadi. Udah tadi yang kedua. Yang ketiga. Kan Apa tuh? Nah, yang ketiga ini kalau untuk ngedit video deh. Kalau untuk ngedit video gimana? Enak atau enggak? Apalagi kalau untuk render. Kalau ngedit video itu tergantung aplikasi ya. Semakin berat aplikasi semakin banyak makan memori, terus makan GPU, makan PSU juga. Kalau pakai Premiere masih bisa jalan masih enteng, enggak enteng, maksudnya ya stabil, masih normal aja. Kecuali sejauh ini sih kalau pakai Premiere nggak aman-aman aja sih, nggak ada nge-stress gitu. Pakai Filmora apalagi lancar sekali. Wah iya lancar sekali. Pakai Filmora. Kalau ngedit After Effects belum pernah nyoba, belum sekali ini ya, masih ngangkat ya, efek masih kuat, kayak 3D render itu masih bisa. Terus kalau buat rendering, waktu rendering semakin banyak komponen di video kayak masukin efek-efek itu semakin bikin lama render aja. Tapi biasanya misalnya video kita durasinya 5 menit, paling render time tuh 6 menit atau 7 menit gitu kalau banyak efek ya. Kalau nggak ada efek cuma cut doang ya, paling ya render time 5 menit lagi ya, standar lah. Oh jadi lebih singkat lagi kalau nggak banyak efek ya, kalau nggak banyak efek. Iya. Jadi tergantung kita ngeditnya gitu, dalam ngedit videonya apakah ekstrim, standar atau normal. Ngedit cuma cut doang paling ya sebentar lah. Game-nya oke lah. Kalau game sendiri udah pernah nyoba udah banyak game sih. Fortnite, Apex, Valorant, One Piece, Burning Blood, Far Cry New Dawn, Watch Dogs 1, Watch Dogs 2, GTA 5. Banyak banget. Boku no Hero 1, 2, Naruto, terus kayak Hitman, Batman gitu-gitu. Sisanya game-game kayak Secret Neighbor dan lain-lain ya kuat ngangkat. Game e-sport apalagi masih bisa banget, kecuali Warzone ya. Warzone itu agak berat sih katanya, waktu itu pernah nyoba sekali. Emang kalau Warzone udah ranahnya udah beda, udah bukan game yang buat dimainin di laptop sih kalau pakai kita. Jadi Warzone mah udah Berarti kalau Warzone emang harus di PC sih mainnya. Di konsol juga kayaknya kan kurang kalau main di PS. Iya, soalnya emang kalau Warzone kayaknya kalau main di PS itu kayaknya, misalkan main game FPS itu misalkan kita lagi di bokong nih, kayaknya bisa cepet atau enggak sih? Tergantung sih, soalnya banyak streamer yang streamer Fortnite yang pakai joystick juga. Kalau Apex kurang tahu ada nggak. Kalau Fortnite banyak banget yang main di PS4 atau enggak di Switch juga. Kalau Apex kayaknya ada juga deh. Apex ada di PS nggak, BTW nggak tahu deh. Apex ada. Pokoknya kalau ada. Apex ada. Ada. Warzone Warzone ini Marshmallow mainnya pakai joystick. Marshmallow DJ mainnya pakai joystick. Makanya itu yang aneh tuh, misalkan game-game konsol main game FPS gitu, misalkan lagi di bokong, mereka tuh bisa cepet langsung ngadep ke belakang atau enggak? Harusnya sih bisa sih, soalnya kan
kalau apa namanya joystick itu kan gini kan muter, tinggal muter gini kayak ini sih kayak tergantung sensitivitas ya, pasti udah diatur sendiri lah sama yang pakai joysticknya Hmm. gitu kan. Setiap orang apa namanya punya cara bermain masing-masing ya. Cuman itu sih Warzone kurang sih, kalau bisa main cuman nggak ngangkat ya, paling nge-lag mentok di 30 fps 40 fps paling gitu. Kita nyoba sekali setiap game. Kalau saya sendiri sih kayak Hyperscape. Ya Hyperscape ngangkat ya, Hyperscape itu sebenarnya ngangkat, cuman servernya Servernya masih sampah. sampah ya. Parah. Parah banget. Disconnect. Disconnect terus. Mungkin karena masih open beta, Iya, masih open bulan beta. ini katanya ini full ini ya rilisnya bulan ini. Semoga aja full rilisnya servernya diperbaikinya